Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ismalapata. Saya dari C ini 153420032. Saya dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 judul artikel yang sudah saya pilih, yaitu yang pertama tentang pentingnya interaksi sosial pada anak usia dini serta membangun keterampilan sosial sejak dini. Nah, alasan saya mengapa saya memilih judul ini karena interaksi sosial memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan anak, terutama pada anak usia dini. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan sosial dasar yang akan membentuk pondasi bagi interaksi mereka di kemudian hari. Nah, interaksi sosial ini pada anak usia dini membantu mereka memahami konsep seperti berbagi, empati, kerjasama, dan komunikasi. Ini adalah keterampilan yang esensial dalam membentuk hubungan yang sehat dan produktif sepanjang hidup. Nah, melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa, anak-anak mulai memahami diri mereka dalam konteks sosial. Mereka belajar tentang peran gender, nilai-nilai budaya, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam lingkungan sosial mereka. Interaksi sosial membantu anak-anak mengatasi emosi mereka dengan cara yang sehat. Mereka belajar mengenali emosi mereka sendiri dan orang lain, serta bagaimana mengelolanya dalam berbagai situasi. Nah, melalui interaksi dengan berbagai orang, anak-anak belajar berbicara, mendengarkan, dan mengartikulasikan pikiran mereka. Kemampuan berkomunikasi yang baik penting dalam mengekspresikan diri dan memahami orang lain. Nah, anak-anak yang telah terlibat dalam interaksi sosial yang positif cenderung lebih siap dalam menghadapi lingkungan pendidikan yang formal. Mereka memiliki keterampilan sosial yang membantu mereka berinteraksi dengan guru dan teman kelas. Orang tua dan pengasuh memegang peran sentral dalam memfasilitasi interaksi sosial yang positif melalui permainan, aktivitas kelompok, dan dari contoh perilaku sosial yang baik. Orang tua dapat membentuk keterampilan sosial anak sejak dini. Nah, judul yang kedua yaitu tentang peran bermain dalam pembelajaran anak usia dini. Mengapa itu lebih dari sekedar kesenangan? Nah, alasan saya mengapa saya memilih judul yang kedua ini yaitu karena bermain adalah salah satu aktivitas yang alami bagi anak-anak. Dan seiring dengan itu, bermain memiliki peran penting dalam perkembangan dan pembelajaran anak usia dini. Lebih dari sekedar kesenangan, bermain menjadi sarana interaktif di mana anak-anak mengembangkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Bermain memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus. Melalui bermain, mereka berlatih menggerakkan tubuh mereka, memegang benda-benda, dan mengembangkan koordinasi antara mata dan tangan. Nah, bermain merangsang kreativitas dan imajinasi anak-anak dalam dunia bermain. Mereka dapat menciptakan skenario, karakter, dan cerita-cerita yang membantu mereka berpikir secara kreatif dan mengembangkan imajinasi mereka. Yang ketiga, judul artikel yang ketiga yaitu tentang strategi efektif untuk mendorong kemampuan bahasa pada anak usia dini. Alasan saya mengapa saya memilih judul ini karena menciptakan lingkungan yang kaya akan bahasa adalah langkah pertama yang penting untuk anak-anak. Perlu terpapar pada kata-kata kalimat dalam berbagai situasi sehari-hari, baik melalui percakapan dengan orang tua, dewasa, maupun melalui bahasa bacaan yang bervariasi. Membaca bersama anak adalah salah satu cara terbaik untuk mendorong kemampuan bahasa mereka. Bacakan buku dengan gambar yang menarik dan libatkan mereka dalam percakapan tentang cerita, karakter, dan peristiwa dalam buku. Berbicara dengan anak secara aktif dapat membantu mereka memahami cara menyusun kata-kata dan kalimat.
Berbicaralah dengan kalimat yang lebih kompleks dan panjang sehingga anak dapat terpapar pada struktur yang beragam. Musik dan lagu dapat membantu anak memperluas kosakata mereka, mengembangkan ritme bahasa dan melatih pendengaran. Bernyanyi bersama juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk belajar bahasa. Melalui bermain kata dan bunyi seperti tebak-tebakan, anak-anak dapat belajar tentang bunyi-bunyi yang berbeda dalam bahasa dan cara menggabungkan menjadi kata-kata, mendorong anak untuk mendengarkan dengan aktif saat orang dewasa atau teman sebaya berbicara, membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang intonasi, artikulasi, dan makna kata-kata. Nah, baik, itulah 3 alasan saya memilih 3 judul artikel tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.